Alaihi Wasallam menjelaskan, sesungguhnya segala sesuatu punya puncak. Nah, di dalam Al-Quran itu puncaknya adalah surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah itu puncaknya adalah ayat kursi. Keistimewaan ayat kursi ini sangat banyak. Sebenarnya saya bacakan ayat kursi ini. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dalladhi yasfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wala ya'udduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Syekh Ibnu Utsmani menjelaskan sebab mengapa membaca surah Al-Baqarah dapat mengusir setan dari rumah. Beliau berkata, setan akan lari dari rumah yang di dalamnya itu dibacakan surah Al-Baqarah. Maksudnya, jika Anda membaca surah Al-Baqarah, maka setan akan keluar dari rumah dan tidak akan mendekat. Mendekat saja tidak berani, sudah pasti tidak berani keluar. Sebabnya, karena dalam surah Al-Baqarah itu terdapat ayat kursi, nama-nama Allah serta kandung ayat-ayat yang dapat mengusir setan dan membekas pada dirinya. Surah Al-Baqarah ini terdiri dari 286 ayat. Surah yang termasuk panjang di dalam Al-Quran di antara surah-surah yang lainnya. Rasulullah SAW mengatakan, seperti tadi yang di awal, segala sesuatu di dunia itu pasti memiliki puncak. Dalam Al-Quran itu puncaknya adalah surah Al-Baqarah. Di dalam Al-Baqarah itu ada ayat yang merupakan tuan dari ayat yang lain, yaitu ayat kursi yang tadi awal sudah saya sampaikan di riwayat Tirmidzi. Ayat lain dalam surah Al-Baqarah memiliki keutamaan lain sehingga sayang kalau sampai kita lewatkan membaca Al-Quran. Meski begitu surah lain ya tetap dibaca, jangan hanya surah Al-Baqarah. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang keutamaan surah Al-Baqarah itu. Keutamanya itu sangat banyak, tapi di sini saya akan memberikan keutamaannya mungkin hanya sampai 5 saja, karena mungkin waktu yang tidak bisa kejar. Yang pertama dari keutamaan surah Al-Baqarah ini, dilindungi dari setan. Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya Allah menulis dalam kitab 2000 tahun sebelum menciptakan surga dan bumi, serta mengirim 2 ayat untuk mengakhiri Al-Baqarah. Jika dibaca selama 3 malam dalam rumah, maka setan tidak akan mendekatinya. Mungkin sebelumnya ibu-ibu sudah ada yang hafal atau belum 3 ayat terakhir Al-Baqarah, yang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, nah maka sahabat wa alaiha. Sahabat itu yang ayat terakhir. Kalau yang 3 ayat terakhir, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihim mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi
la nufarriqu baina ahadim mir rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'ahidna inna syi'na au akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Lumayan Pak Ari udah nyicil tadi, sudah Al-Baqarah dari ayat 1 sampai 5, ayat kursi sama 3 ayat terakhir Al-Baqarah. Semoga rumah ini bisa dijauhkan dari setan dan mendapatkan ketentraman. Tadi dilanjutkan dilindungi dari setan. Dalam penjelasannya yang lain, setan itu akan menjauhkan, Al-Baqarah ini akan menjauhkan dari sihir. Atau dalam dunia kita itu seperti santet, Ibu. Kalau yang dibilang, karena kan dukun banyak, mungkin santet ya itu sebenarnya kan hal-hal gaib, kita percaya atau tidak percaya, karena itu gaib pasti kalau menurut saya itu masih ada. Nah, Khalid bin Abdurrahman bin Ali Al-Jarisi menjelaskan sejumlah ayat Al-Quran yang bisa dijadikan sebagai penangkal sihir. Di antaranya terdapat dalam surah Al-Baqarah sebagai berikut. Ya tadi yang 1 sampai 5 ayat kursi, 3 ayat terakhir. Kemudian Al-Baqarah ayat 20, 102, 163 sampai 164. Itu adalah surah-surah penangkal sihir atau santet untuk rumah kita. Semoga kita dijauhkan dari mara bahaya setan yang mungkar. Amin. Untuk yang keutamaan kedua, Ibu, kita selalu diberikan kecukupan. Masya Allah. Dalam hadis yang dinarasikan dari Abu Mas'ud Muslim yang rutin membaca Al-Baqarah, tidak perlu khawatir, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi kecukupan baginya. Yang artinya Rasulullah SAW kata, siapa saja yang membaca 2 ayat terakhir dalam Al-Baqarah pada malam hari, maka itu akan mencukupinya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang tadi sudah yang dari amanah Rasulullah. Lebih baik lagi setelah sholat kita itu membaca, kalau ayat kursi sudah pasti ibu-ibu seringlah kalau baca ayat kursi setelah sholat. Mungkin bisa ditambahi dengan 2 ayat terakhir Al-Baqarah tadi yang dari amanah Rasulullah, insya Allah akan diberikan kecukupan oleh Allah sesuai janjinya. Nah, diberi kecukupan ini sebenarnya ada beberapa amalan yang bisa dipakai ibu-ibu semuanya. Alhamdulillah sampai sekarang saya pun juga mengamalkan untuk agar diberi kecukupan. Jadi setelah sholat subuh membaca Al-Waqiah, kemudian sholat duha, setelah sholat duha baca Ar-Rahman, kemudian sholat maghrib, setelah sholat maghrib Yasin, kemudian setelah sholat isya Al-Mulk. Saya dalam hadisnya itu, dalam surah ada ayat favorit saya itu yang ada di surah Al-Mulk. Saya bacakan sedikit, ini surah Al-Mulk ke-23. Ya 23 yang bacanya
Qul huwallazi ansaakum wa ja'alakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Yang artinya, katakanlah, Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bagi kamu. Tapi sedikit sekali kamu bersyukur. Dari ayat tersebut, kita harus selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita di dunia ini. Insyaallah. Kemudian dilanjutkan lagi untuk keutamaan surah Al-Baqarah yang ketiga. Surah Al-Baqarah yang ketiga, keutamaan surah Al-Baqarah yang ketiga yang saya dapatkan ini jelaskan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW pun sudah mengingatkan yang akan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala jika tidak lupa membaca ayat kursi dalam surah Al-Baqarah dan ditambah Al-Mu'min 1-3. Hadis riwayat dari Tirmizi, Rasulullah SAW mengatakan siapa saja yang membaca surah Al-Mu'min 1-3 dan ayat kursi ketika dia bangun pagi, maka dia akan dilindungi hingga sore. Dan siapa saja yang membacanya saat sore hari, maka dilindunginya hingga pagi hari. Sangat luar biasa keutamaan surah Al-Baqarah ini. Memang banyak keutamaan jika membaca surah Al-Baqarah ini. Tadi juga ditambahkan Al-Mu'min dari 1-3. Ada hadis lain juga yang menyatakan bahwa Al-Baqarah itu memang melindungi kita dari malah di hari akhir ini. Dari Abu Ummamah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran karena ia datang di hari kiamat, sebagaimana pembela bagi yang membacanya. Bacalah Az-Zahrawin atau dua cahayanya, yaitu surah Al-Baqarah dan Ali Imran, karena keduanya datang di hari kiamat seperti dua awan putih atau dua naungan atau dua kerumunan burung sebagai pembela bagi yang membacanya. Maka bacalah Al-Baqarah, para membacanya adalah berkah, meninggalkannya adalah kerugian dan tidak mampu dilawan oleh penyihir. Tadi pun juga sudah dijelaskan, memang kan ini tidak mampu dilawan oleh penyihir, makanya tadi dijelaskan dilindungi dari setan. Insyaallah, alhamdulillah. Kemudian untuk keutamaan surah Al-Baqarah yang keempat, ini masuk surga. Insyaallah. Keutamaan lain yang kursi dan Al-Baqarah ini adalah peluang seorang muslim untuk masuk surga. Hadis yang diriwayatkan An-Nasa'i ini terdapat dalam kitab Bulughul Maram, saya juga belum pernah melihatnya. Yang artinya kurang lebih Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, siapa saja yang membaca ayat kursi di akhir tiap ibadah wajib, maka tidak ada yang menghalangi masuk surga kecuali kematian. Memang begitu besar untuk keutamaan ayat kursi, makanya kita setiap hari setelah sholat wajib dianjurkan membaca ayat kursi. Lebih baik lagi tambah wiridan yang subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kemudian la ilaha illallah. Kan subhanallahnya 33 kali,
Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbarnya 33 kali, disambung Allahu Akbar apa ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian untuk yang keutamaan surah Al-Baqarah yang terakhir, untuk keutamaan surah Al-Baqarah yang kelima ini adalah permohonannya insya Allah dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang dinarasikan Al-Qasim menjelaskan permohonan seorang muslim berpeluang dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membaca Al-Baqarah. Peluang juga ada jika muslim membaca Ali Imran dan Toha. Hadis riwayat Ibnu Majah mengatakan nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang terbaik, yang jika dengan sebutan tersebut maka dia akan menjawab, ada dalam 3 surah, yaitu surah Al-Baqarah, Ali Imran, dan Toha. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ya, memang kehidupan ini penuh problem di dalamnya. Manusia sebagai makhluk yang lemah tidak bisa menghadapi semuanya hanya dengan nalar dan pikiran. Dibutuhkan nilai spiritual melalui doa dan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara doa tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 186 yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Ayat ini memberikan isyarat kuat agar manusia itu selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setiap kali menghadapi masalah dan memiliki hajat yang diinginkan. Berikut adalah doa orang yang dianjurkan Islam ketika kita memiliki hajat di dunia agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contoh doanya. Illahil muqaffina anisu ala ikhfini bi haqqil fatihah su'ala wa karomu kafina anil maqal akrimani bi haqqil fatihah maqala wa syahil ma fi dhamiri, yang kurang lebih artinya, wahai Tuhan kami, ilmumu tidak membutuhkan permohonan, karena itu cukuplah aku dengan hak yang memiliki surah Al-Fatihah sebagai permohonan, dan kemuliaanmu tidak membutuhkan ucapan, karena itu muliakanlah aku dengan hak yang memiliki surah Al-Fatihah sebagai sebuah ungkapan, dan penuhilah apa yang ada dalam hatiku. Doa itu harus dibaca setelah membaca surah Al-Fatihah yang diniatkan untuk permohonan atas hajat-hajat yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah membaca surah Al-Fatihah, bacalah doa ini dengan kekhusyuan. Oke, nanti jika ada yang minta doa yang tadi bisa japri saya aja. Alhamdulillah, kita sudah di penghujung acara pada malam ini. Mari kita berdoa bersama-sama.
Semoga Allah mendengarkan dan mengabulkan doa apa yang kita panjatkan semuanya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi'in na'imah wa yuqafi'u mazidah. Allahumma inna nas'aluka salamana fid dini wa afiyatana fil jasadi wa ziyadatana fil ilmi wa barakatana fil rizqi wa taubatana qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alayna fi sakaratil maut wa najatana minan nari wal afwana indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tu'akhidna in nasyana aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina yusran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa bil qabul al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelumnya saya minta maaf jika ada salah-salah kata atau salah-salah ayat yang tadi saya sampaikan. Ini juga pembelajaran bagi saya, pengalaman bagi saya untuk bisa bersilaturahmi kembali dengan ibu-ibu semuanya di sini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga disambi. Moga Bu. Baik, Bu disamping. Tidak.